Jadi kamu bisa naik sepeda gak? Bisa. Bodoh nih guys, hari ini guys. Hari ini banyak bodohnya. Jangan gitu dong. Pengalaman buruk apa yang pernah kamu alamin ketika kamu naik sepeda? Banyak. Mau ya? Satu-satu. Ini dulu deh, waktu kecil aku tuh lagi main sepeda kan di halaman, sepeda roda 3 nih. Roda 3. Roda 3. Terus habis itu lagi main ada dedekku juga. Terus tiba-tiba udah mendengar nih kokok-kokok ayam terbang, tapi ayamnya belum nyampe tuh pagar 2 meter. Pagar 2 cm. Pagar 2 meter. Pagar 2 cm. Iya oke. Pagar 2 cm buat semut. Iya terus. Pagarnya 2 meter. Iya. Pagar kan 2 meter. Udah lihat ayamnya terbang setengah pagar. Wah, nggak bisa terbang nih ayam. Ayamnya terbang 2 cm. Iya 2 maaf. meter. Iya maaf. Terus habis itu aku udah kayak Santa sini, panggil adekku biar nggak Iya. jauh-jauh. Aku tinggalin satu sepeda kan. Mm-mm. Aku samperin Santa, aku pegangin dia. Ayamnya terbang ke atas pagar dan naik tuh masuk ke halaman rumah. Terus kan maksudnya nyamperin kamu gitu. Iya. Terus aku panik, aku lari, aku teriak. Kamu minta bantuan maksudnya. Enggak, aku teriak ayam gitu. Terus Si Santa yang samperin aku. adik kamu. Iya, adikku samperin aku, dia yang pelukin, padahal dia lebih kecil Kan 2 kamu tahun. lebih Iya, dia yang puk-puk, Cici udah, jangan takut. Ayamnya di dalam halaman, aku di pinggir pagar, meringkuk, nangis. Kenapa kamu yang lebih lemah daripada adik kamu sendiri? Maksudnya kan kamu harusnya menjaga adik kamu, melindungi dia dengan segenap hati kamu, kakak pertama. Why? Gak tahu itu mungkin refleksnya gitu ya. Udah abis itu aku nggak pernah naik sepeda lagi. Terus? Sangat jarang main sepeda. Udah. Jadi kamu takut sama ayam. Takut sama ayam. Gara-gara itu jadi fobia ayam. Tapi Cuman kan keren be, dia lompat 2 meter tuh pok gitu terus nyamperin kamu gitu. dia terbang. Iya. Surprise. Abis tadi lu mikir gue nggak bisa terbang sih. Iya. Udah Aku punya sayap meskipun terbang sebentar. Udah sejak itu nggak mau main sepeda lagi di halaman. Terus udah sangat jarang naik sepeda deh. Terus baru main sepeda lagi. Ya, Cindy bisa naik sepeda umur 17 tahun. Iya, ini juga bodoh. Bayangkan. Belajar sepedanya di mana? Bukan di Indonesia. Belajar sepeda di Cina, pinjam sepeda orang Vietnam. Nah, pinjam sepeda orang lagi. Bayangkan. Aduh, terus bayangin malam-malam, ayo kita turun belajar naik sepeda. Nah, itu maksudnya Cindy. Nah, itu manggil nama Chinese Ya, gue. maksudnya Cindy. Terus udah gitu, turun nih, dipegangin sama temenku, sama sepupuku sepedanya, didorongin dari Indonesia belakang. nih? Orang Indonesia semuanya. Iya. Dipegangin tuh sepedanya, maksudnya dipegangin biar lurus kan. Lurus ya kayak. Lurus. Biar lurus kan. Dipegangin, tapi masih miring ke kiri, miring ke Iya, kanan. masih takut. Iya, enggak. Terus karena semakin banyak yang pegang tuh semakin banyak kan goncangan kiri kanan gitu. Udah dong, akhirnya memutuskan udahlah nggak usah naik sepeda, maksudnya nggak usah main sepeda lagi. Terus besokan harinya pagi-pagi apa siang gitu mau ke supermarket kalau nggak salah lagi tuh kampusku yang satu ini, tempat belajar bahasa ini seberangan sama Walmart. Mau ke supermarket, cobain lah sepedanya, maksudnya emang kata si orang Vietnam ini sepedanya kalau mau dipakai pakai aja. Iya. Dia nggak pakai. Iseng lah aku tuh nungguin si sepupuku sama temanku masih di atas. Iseng lah aku ngegoes. Lurus. Terus kamu bisa Udah dengan sendirinya. Dengan sendirinya udah gitu doang bisa Iya, naik sepedanya. naik sepeda tuh yang penting kamu lihat ke depan terus ngegoes udah habis itu kan bisa kan sendiri Iya. kan. Setelah itu akhirnya kita ke supermarket cuman sebentar, pulangnya kita heboh naik sepeda. Gara-gara Gara-gara kamu aku pertama udah kali bisa naik sepeda. Cari tanjakan turun, habis itu jadi Iya. sering naik sepeda. Kalau di Cina itu kita sebenarnya juga bisa nyewa Iya. sepeda. Cuman kan saat itu kondisinya sekolahnya tuh nggak ada sepeda yang bisa disewa gitu. Iya. Beda sekolah gitu. Tapi kalau misalnya kayak udah di kampus-kampus yang maksudnya kebanyakan Iya, itu mereka tuh punya sepeda yang goes sama sepeda motor. Aduh. Ya maaf. Tarik. Maksudnya sepeda yang goes sama motor Sepeda listrik gitu, listrik, sepeda iya. listrik. Dia kayak motor listrik gitu. Nah, itu bisa disewa. Iya benar. Ntar bisa sewa harian atau sewa per jam, terserah kalian deh maunya kayak gimana. Terus, Dan kalau sepeda umum itu biasanya nggak cuma di sekolah,
di pinggir jalan ada, di tempat perbelanjaan supermarket, mall itu juga ada. Cuman tergantung areanya. Misalnya kita ngambil misalnya aku bukanya di sekolah, ya aku kalau misalnya ke mall aku nggak bisa tutup sepeda itu di mall, aku nggak bisa payment sepeda itu di mall, aku harus pulang lagi ke sekolah baru bisa payment. Betul. Gitu. Betul. Terus kamu ada pengalaman bodoh lainnya nggak? Ada, tapi bukan sepeda goes, ini sepeda listrik itu. Sepeda listrik. Oke, ini yang digas guys, kayak motor. Kayak motor nih. Iya, ini kayak motor tapi gitu. Tapi kecepatannya cuman berapa sih? Nggak 40 nggak sampai 60, nggak sampai 80 km per jam lah. Pokoknya di bawah 60 lah. Pelan-pelan dia. Jadi terus sepupuku lagi main basket sama kamu dan beberapa cowok-cowok lainnya, karena kan dia agak preman tuh, main basketnya sama cowok. Oh, ini winter. Winter, iya ini waktu winter. Nah, mereka lagi main basket di sebuah lapangan yang jaraknya kayak yang ini di utara, aku dari selatan mau ke lapangan di tempat utara, kasarnya gitu lah ya. Terus udah gitu temanku bawa motor, jadi aku bertiga, temanku, adikku sama aku. Terus adikku kan nggak bisa bawa motor ya, diboncengin sama temanku. Nah temanku tuh motornya beneran motor, motor listrik tapi motor yang bentuknya motor, bukan motor sepeda. Nah maksud aku itu kan nggak bisa cengtri ya, badannya pada gede-gede, maksud aku gede. Terus adikku juga tinggi, temanku nggak gitu tinggi sih, cuman nggak mungkin lah bertiga gitu loh, nggak mungkin lah bertiga. Terus? Akhirnya aku bawa motor sendiri, motor listrik ini sendiri. Sebenarnya nggak ada terjadi masalah sampai satu ketika aku mau menghindari polisi tidur. Oh kamu mau, ini kan polisi tidur, maksudnya kamu lewat pinggirnya gitu. Ini polisi tidur kan, nih kasarnya ini polisi tidur. Aku tuh mau lewat sebelah sininya. Iya, kamu mau lewat pinggirnya gitu kan, yang sempit kecil gitu kan. Iya. Tapi tuh maksudnya aku maksudnya udah lihat gitu loh. Oh ya ada orang mau lewat. Tapi tuh kayak gimana ya? Ya masa aku ngegas orangnya ikut ngegas. Ternyata bener. Jadi maksudnya kamu mau ngalah? Enggak, aku udah jalan duluan. Maksudnya aku udah setengah jalan. Oh iya. Udah tinggal masuk. Aku udah ngegas. Oke, gue lewat duluan lah gitu loh. Enggak, si ibu-ibu dan anaknya ini tidak. Dia tetap ngotot untuk lewat. Akhirnya gue panik karena ibu-ibu ini ngebonceng anak. Takut dong aku, maksudnya daripada korbannya 2 mendingan 1, bener gak? Terus aku berusaha sebisa mungkin mengimbangi diriku, lagi winter. Terus aku berusaha kayak dia lewat, aku lewat. Terus aku berusaha mengimbangi diri, ternyata aku tidak mampu. Akhirnya terus si ibu-ibu itu juga oleng, cuman dia gak jatuh. Dia tetap jalan tuh. Iya. Terus kalau kamu? Aku nabrak trotoar. Si bodoh Kenapa sih? Aku nabrak trotoar. Terus lucunya gini, temanku sama adikku kan di depan ya. Terus udah nih aku jatuh, aku duduk di lantai. Terus aku teriak gini, bentar dek, gue duduk dulu, dingin. Aku pikir mereka tahu aku udah jatuh, jadi aku ngomong kayak gitu. Terus adikku bilang gini ke temennya, Ci, tunggu dulu, Cici lagi, dia manggil temanku Cici karena seumuran kan. Cici, tunggu, Cici lagi duduk di lantai kedinginan. Temanku nengok, terus temanku bilang, itu si Nana jatuh bego, aduh, ngapain sih tuh anak? Mereka langsung puter motor. Nah lu kenapa nah? Tunggu, dingin kan, dingin. Ntar dulu, gue bisa bawa motor lagi tapi ini dingin, aku bilang. Jadi tuh kalau lagi winter, kita tuh nggak bisa, agak susah bawa kendaraannya karena dingin, tangan kita kaku. Tuh bener-bener kaku. Terus bayangin nih, kalau misalnya kita jalan kaki aja kita ngantongin tangan kita. Kalau bawa motor itu kan tangan digas kan, itu kena angin duluan. Iya. Nah jadi tuh kayak kaku gitu, dingin, kering banget. Nah terus abis itu napas juga agak susah ya. Iya, kayak dingin kayak gimana gitu. Iya, nyelakit gitu. Terus ya namanya orang habis jatuh shock juga gitu kan. Duduk dulu, mikir dulu. Ini orang udah habis jatuh, kan ceritanya mau nyamperin sepupunya. Sepupunya tuh lagi sama gua di lapangan basket, lagi main basket. Terus dia datang nih bertiga sama adiknya sama temennya itu, datang ke lapangan basket. Terus heboh. Kucuk. Dua orang ini heboh. Unik, Nana tadi jatuh, tabrakan. Iya, manggil si sepupunya. Terus sepupunya ini langsung kayak panik kan. Hah? Kenapa? Terus dia bilang, iya tadi gue jatuh bapak. Pokoknya cerita tentang kejadian tadi. Terus gak lama dia di pinggir lapangan basket, dia masih nungguin sepupunya main basket nih. Mereka bisa-bisanya masih selfie bareng, foto, masih bumerang, masih bercanda-bercanda, masih alay gitu, narsis gitu.
Terus kamu apa, masih ada lagi yang kebodohan lainnya? Enggak, kayaknya yang paling bodoh terakhir. Dia ketawa dulu. Dia ketawa dulu. Lagi. Dia ketawa dulu. Benci nih gue nih orang tuh kalau kenapa sih? Orang tuh kalau ada cerita lucu diceritain dulu baru ketawa. Gitu loh. Napas dulu, napas. Dulu kan aku belajar naik sepeda listrik. Yang Terus- gak digoes, yang digas. Iya, yang digas itu, Oke. motor listrik itu. Terus udah gitu, akhirnya satu ketika malam-malam aku dan teman-temanku lagi pergi ke tempat cuci baju, bawa 2 motor. Iya. Sepupuku sama temanku yang cewek masuk ke dalam. Nah, maksudnya mereka berdua nyuci baju, aku sama temanku yang cowok di luar nungguin. Iya. Terus habis itu aku duduk kan di atas motor. Terus udah dibilangin sama temanku yang cowok, "Nah, jangan digas, itu nggak di lock." "Iya, tenang aja," gitu kan. Udah, Iya. lupa digas. Terus Woi, jalan heng. terus Tapi akhirnya lurus. Akhirnya gara-gara itu bisa bawa motor. Heboh lah nih aku dan temanku ini Norak yang nih. cowok. "Woi, si Nana udah bisa bawa motor." Iya. Kata sepupuku, coba nih lu boncengin gua dah, bisa nggak?" Iya. Udah nih perjalanan. kamu bonceng sepupu kamu. Iya. Lalu Kita mau makan di dekat lapangan yang kamu main basket itu. iya. Dia ketawa lagi. Aduh, malu banget gua. Baru setengah jalan, aku hampir nabrak pohon dan bawa orang. Aku bawa motor. Ada orang jalan, orangnya tuh nggak mau minggir. Maksudnya aku kan masih belajar yang lurus-lurus doang ya. Gila, terus aku Enggak. setengah ke Iya, kiriin. cuma aku mikir itu kan kamu di jalanan. Aku tuh ambil pinggir karena aku takut kalau di tengah-tengah. Aku takut ada motor lain. Aku udah di pinggir, orang jalanan gak mau minggir. Akhirnya aku oleng, terus si Monik, rem. Turun, gantian sama gue. Aduh, Nana, Terus akhirnya lu belum Monik bisa, yang- lu belum bisa. Monik yang bawa. Iya, akhirnya Monik yang bawa pergi makan. Kita ketawa-tawa, cuman gara-gara kebodohan itu akhirnya bisa bawa motor. Tapi sebuah pencapaian. Akhirnya bisa bawa motor listrik. Kayak cerita aku bisa bawa motor juga nggak gitu sebodoh itu dah. Enggak, aku nggak tahu, mungkin karena aku bisanya di negeri orang ya, makanya baru kayak Aku gitu. juga baru bisa bawa di Cina. Hah? Aku nggak bisa naik motor. Oh iya, kamu gak bisa bawa motor itu di depan Nggak keok? bisa, itu berat. Aku nggak bisa. Nggak pernah coba sih maksudnya. Nggak berani. Oh, kira Kalau kamu motor bisa. listrik aku bisa. Aku belajar naik motor tuh di situ. Oh, aku kira kamu bisa Di dulu. Cina enggak. Gara-gara kan aku naik dulu waktu kelas 6 SD kalau nggak salah. Aku itu pernah hampir buta gara-gara Kau ngapain? naik sepeda. Jadi tuh kamu tahu kan anak kecil, anak SD nih biasa kan, apalagi yang cowok-cowok nih. Nah, itu tuh pasti waktu kecilnya itu sore-sore gitu pasti keluar main sepeda yang sama cowok-cowok yang lainnya gitu main. Entah main bola lah, apalah, ngapain lah. Nah, aku tuh waktu kelas 6 SD aku main sepeda. Aku ke rumah sepupu aku. Ada bertiga nih. Sepupu aku yang lebih muda sama sepupu aku yang lebih tua. Tapi umurnya nggak beda jauh, cuma beda 1 tahun 2 tahun doang. Karena aku nggak bisa naik sepeda, aku dibonceng sama sepupu aku yang lebih tua itu. Nah, jadi naik 2 sepeda kan. Dia jalan nih, set. Itu tuh zaman dulu. Itu jalanannya belum diaspal. Berarti Jadi, masih batu-batu dong. Jalanannya iya kerikil-kerikil batu yang ada pasir-pasirnya, kasar banget deh. Tiba-tiba sepupu aku yang lebih muda yang naik yang sepeda sendiri itu, dia kenceng sendirian. Karena masih muda, abangnya nggak mau kalah nih. Ngegas. Ngegas juga nih, seng kenceng kan. Aku takut karena aku maksudnya aku nggak pernah naik sepeda, nggak pernah naik motor gitu. Akhirnya karena kenceng dan bergeruduk gitu, kan maksudnya goyang-goyang banget kan. Aku takut, akhirnya aku lompat dari sepeda itu. Terus abis itu aku lompat kan ke kanan. Terus aku kayak jatuhnya kayak Superman. Aku jatuhnya kayak Superman gitu, tangannya gini surut. Jadi setengah badan aku dari muka sampai ke kaki semuanya luka. Sebelah kanan doang tapi karena aku jatuhnya begini. Terus Bukan pacar gua. terus Aduh. ini yang lucunya. Waktu aku jatuh kayak gini. Aku melek kan. Aku lihat di depan muka aku tuh aku persis jatuh
ke depan bocah, anak kecil. Jadi ada anak kecil lagi pegang bola begini. Dia shock kayaknya. Dia lihat aku begini di bawah. Dia Bener-bener. Ini muka dia, ini kepala aku di kaki dia, di depan dia. Terus aku kayak tolong. Terus soalnya itu udah darah semua. Parah banget sumpah. Darah semua karena kan setengah badan aku sampai bahu segala macam. Nah terus sepupu aku, I don't know, mereka tuh nggak merasa aku jatuh, mereka tuh nggak merasa aku hilang. Terus mereka udah jauh, terus abis baru jauh mereka baru merasa kali ya. Abis itu nggak lama mereka balik jemput aku kayak, David kenapa, David kenapa? terus aku kayak, oh, tolong, sakit. Tapi aku nggak gerak, aku yang begini, sakit. Superman. Terus habis itu satu keluarga dari rumah tante aku semuanya datang ke TKP. Terus gendong aku dibawalah ke rumah, ditaruh di sofa. Terus itu kan aku udah darah semua nih, dari muka, bahu, kaki segala macam udah darah semua. Karena itu kan bekas, bukan aspal kan, dia tuh pasir yang kerikil batu gitu kan, kotor banget. Dibersihinnya pakai apa tuh yang obat merah? Iya, aku tahu. Yang obat Cina itu kan. Itu Iya. perih banget. Terus, sama tante aku, dia ambil kapas, pluk, diplak gitu langsung, serak, di langsung ke muka gitu sama yang di kaki-kaki. Iya. Terus abis itu aku dibawa ke rumah sakit. Karena aku tuh bener-bener aku nggak bisa lihat yang kanan ini, aku bener-bener apa namanya, nggak bisa melek gitu. Nah terus dibawa ke rumah sakit, nyampe rumah sakit ditelepon lah tuh mama, anak lu masuk rumah sakit sini, cepetan buruan pulang. Terus baru mama kayak nyampe rumah sakit, kenapa, ya ampun baru ditinggal bentar udah kenapa-napa. Aku kan baru balik ke maksudnya baru ke Tangerang lagi tuh kelas 6 itu. Nah terus bahasa Indonesia aku agak jelek. Iya. Aku kan maksudnya sampai sekarang juga masih jelek kok. Makasih. Terus aku cuma bilang sakit gitu sama dokternya. Terus dokternya cowok nih, dokternya juga lawak. Dokter ngecek lah mata aku. Terus dia bilang gini, waduh ini 1 milimeter lagi hampir buta kamu. Damn. Terus abis itu dia nanya aku, ini kamu sakit gak matanya? Aku bilang, agak dok. Kamu ngerti kan agak tuh maksudnya gimana? Sedang gitu, sosok gitu. Dikit. Nah dokter itu gak ngerti agak tuh maksudnya apa. Entah karena aksen aku kah pada saat itu atau gimana. Dia bilang, agak tuh opo toh gitu. Dia bilang gitu, pakai agak Jawa gitu. Aku gak bisa ngomong Jawa. Terus Hakim sama maksudnya tante aku kan bisa ngomong Jawa. Akhirnya dijelasin tuh agak tuh maksudnya tuh kayak sedang gitu sakitnya. Nah udah habis itu kayak udah dari situ aku 2 mingguan apa begitu dengan kondisi seperti itu, dengan nggak boleh cuci muka, nggak boleh makan cabe, nggak boleh makan cabe, nggak boleh makan kecap, nggak boleh telur, kayak gitu kan. Amis ya, seafood gitu Mungkin itu yang menyebabkan mata kamu lipatannya ada sebelah doang, Be. Oh iya ya kali sih? ya, soalnya mata kamu cuman kiri yang ada lipatan, kanan nggak ada kan. Iya kali ya. Iya benar-benar. Jadi lipatan aku tuh cuma sebelah ya. Iya kan? Mungkin bisa jadi. Waktu itu sakit banget, soalnya waktu mau gini aja itu udah sakit. Aku dimandiin, makan disuapin. Kan makan pakai tangan kanan kan. Itu nggak bisa, agak sakit gitu. Terus jalan juga pincang, semua luka kan, setengah badan. Bener-bener semua setengah badan. Udah deh, begitu. That sucks actually. Maksudnya dari kumpulan ceritaku yang bodoh, ternyata kamu lebih bodoh, Be. Iya. Aku pikir aku udah bodoh banget nih. Tapi aku tidak menyalahkan siapapun, karena aku menyalahkan diri aku Iya, sendiri. karena kamu lompat. Karena aku lompat. Aku takut. Iya kan bisa pegangan peluk koko kamu. Iya kan aku baru pindah. Itu kan kelas 6 kan. Jadi itu gak gitu deket sama yang keluarga sini. Iya masih maksudnya belum masih, akrab. Nah, jadi kayak canggung gitu ya. Terusnya kayak masih malu-malu, segen-segen gitu loh.
Jadi ya udah gitu pengalaman yang datang ke Tangerang, terus ditinggal mama sebentar, tahu-tahu udah begitu. Superman. Aku gak ngerti kenapa harus gini. Karena aku kan refleks ceritanya mau nahan badan kan aku lompat ke kanan. Iya, tapi maksudnya kalau aku tahan aku pas gini jatuhnya. Mungkin karena aku kan dulu gendut banget sampai berapa 80 kiloan kan beratnya. Terus karena aku nggak tahan dengan berat badan aku, mungkin karena jadi begitu. Aku nggak tahu. Refleksnya begitu jelek. Aku masih ada fotonya sumpah. Kayaknya ada deh, tapi yang udah dicuci gitu. Ntar coba aku lihat. Begitu akhirnya iya itu pengalaman naik sepeda aku yang pertama kali dibonceng. Terus kamu bisa naik sepeda yang beneran naik sepeda sendiri kapan? Kayaknya SMP deh. Nggak beda jauh ternyata sama aku. Enggak. Setelah itu aku belajar sepeda. Aku dibeliin sepeda gunung. Enggak dikasih, aku dikasih. Kenapa belajar sepeda? Karena takut diboncengin? Jadi enggak. Karena namanya anak zaman dulu, maksudnya kan mainannya apa itu sih? Enggak ada kayak main game. Ada sih, cuman kan maksudnya gitu. Lebih zaman dulu kan lebih asik main keluar gitu. Nah, yaudah, habis itu aku dikasih sepeda kayak road bike gitu loh. Jadi yang bisa ganti gigi gitu. Yang stangnya juga stang yang buat balapan, asik keren deh. Terus abis itu dari situ aku naik sepeda itu belajar deh. Dari situ belajar. Terus aku dulu sempat kepikiran, apa gue ke sekolah naik sepeda aja ya? Kayak keren gitu, kayak atletis banget gitu. Sekalian mau kurus juga waktu itu. Tapi nggak bisa. Sampai sekolah aku baru keringetan lah. Iya, mandi. Ya abis itu ya udah aku bisa naik sepeda, tapi aku nggak bisa naik motor. Aku nggak belajar motor. Berarti sampai sekarang juga kamu masih nggak bisa bawa motor yang beneran motor di Indo gitu? Nggak bisa. Sama aku juga nggak berani aku lebih tepatnya. Aku diboncengin aja, dulu aku diboncengin, aku pegangan. Tapi sejak magang itu kayak nyawa gue banyak, tenang aja. Kalau aku karena udah dari kecil aku nggak dibolehin naik motor apa-apa. Iya benar. Nah jadi aku nggak bisa naik motor. Jadi ya udah gitu aja cerita hari ini, kebodohan hari ini. Kebodohan di masa lampau tentang sepeda. Iya. Atau kendaraan roda 2 lah. Karena lagi musimnya sepeda, orang-orang lagi naik sepeda. Dan di Jakarta udah mulai ada jalur khusus sepeda. Iya. Jangankan di Jakarta, di Tangerang juga, daerah Alam Sutra, itu mereka memang Tangerang Selatan mereka juga punya, di BSD ada, di Alam Sutra ada, di Gading Serpong ada, di beberapa tempat doang. Jadi kayak udah mulai disediakan, jadi para pesepeda aman banget. Bersepedalah dengan baik, teratur, jangan jangan mentang-mentang sepeda terus nggak taat lalu lintas gitu kan. Banyak tuh berita-beritanya. Jangan kebut-kebutan. Safety first, tetap kalau bisa pakai helm. Dan jangan ngerasa karena kalian sepeda kalian harus spesialkan karena jalan sepeda kan udah ada. Ya walaupun kadang-kadang juga ada pengguna jalan yang nggak pakai jalan sepeda, cuman ketimbang kalian yang ke jalan raya, resiko kematiannya kayaknya lebih tinggi. Jadi kalian taat aja dah di jalan sepeda aja. That's it. Enjoy. Share ke teman-teman kalian, siapapun, keluarga, sepupu kamu, saudara kamu, kandung kamu, mantan pacar kamu, atau mantan gebetan kamu. Alright. Gue David. Cindy. Ini dari Cindy. Fine. Dadah.